Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang Aswaja An-Nahdliyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah pada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang pertama, kita akan belajar bersama tentang ciri khas Islam Aswaja An-Nahdliyah. Ada 3 hal penting di sini, yaitu tawasud, kemudian ta'adul, dan tawazun, di mana ketiganya memiliki arti yang sangat berdekatan sehingga dapat disatukan menjadi sebuah kata, yaitu wasatiyah atau moderat. Pengertian wasatiyah sendiri ada 3 hal, yaitu yang pertama, keadilan di antara 2 kezaliman atau kebenaran di antara 2 kebatilan. Al-adlu baina dzulmaini awil haqqu baina batilaini. Yang kedua, perpaduan antara 2 hal yang berbeda atau berlawanan. Dan yang ketiga adalah realistis atau waqi'iyah. Pada keadilan di antara 2 kezaliman atau kebenaran di antara 2 kebatilan, al-adlu baina dzulmaini awil haqqu baina batilaini. Contohnya, antara ateisme mengingkari adanya Tuhan dan politeisme yang mempercayai banyak Tuhan, maka posisi Islam wasatiyah yang moderat memilih monoteisme atau percaya pada satu Tuhan yang kita kenal dengan istilah tauhid. Kemudian contoh selanjutnya, padahal nafkah ada kikir dan ada boros, maka posisi Islam wasatiyah memilih untuk tidak kikir namun juga tidak boros dalam memberikan nafkah. Kemudian pada perpaduan antara 2 hal yang berbeda atau berlawanan, contohnya antara jasmani dan rohani, Islam wasatiyah pada Aswaja An-Nahdliyah tidak memilih satu atas lainnya, melainkan memadukan antara urusan jasmani dan rohani. Jasmani dengan berolahraga dan rohani dengan beribadah. Kemudian antara nusus dan maqasid atau teks agama dan tujuan beragama. Islam wasatiyah memadukan keduanya dengan menjadikan teks agama sebagai dasar dari tujuan beragama. Kemudian antara aqlu dan naqlu, akal dan wahyu. Islam wasatiyah menyeimbangkan keduanya dengan melakukan perpaduan. Dan di antara dunia dan akhirat, individu dan masyarakat, ilmu dan amal, usul dan furu', wasilah dan ghoyah atau sarana dan tujuan, Islam wasatiyah pada Aswaja An-Nahdliyah memadukan keduanya. Kemudian pada hal realistis atau waqi'iyah, Islam wasatiyah adalah agama yang sangat realistis dalam mempertahankan idealismenya. Islam memiliki cita-cita dan tujuan, namun Islam wasatiyah tidak menutup mata dari realitas kehidupan yang tengah terjadi. Selanjutnya kita akan belajar bersama tentang bagaimana watak Aswaja An-Nahdliyah. Di sini ada 11 watak Ahlus Sunnah wal Jamaah pada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang pertama, berlandaskan pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang kedua, ijtihad hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki otoritas dan memenuhi syarat sebagai mujtahid. Yang ketiga, pada pola bermadhab dalam perihal syariah atau fikih, Aswaja Nahdlatul Ulama mengikuti 1 dari 4 madhab imam mu'tabar, yaitu Maliki,
Hambali, Hanafi, atau Syafi'i. Dalam akidah, Aswaja An-Nahdiyah mengikuti madhab Asy'ari dan Maturidi. Sedangkan dalam akhlak atau tasawuf, Aswaja An-Nahdiyah mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Kemudian dalam hal dakwah, amar ma'ruf dan nahi munkar, Aswaja An-Nahdiyah menggunakan metode hikmah, mau'idhah hasanah, dan mujadalah bil husna. Kemudian secara waqi'iyah atau realistis, Aswaja An-Nahdiyah menghukumi NKRI dan Pancasila sebagai negara dan dasar negara yang sah. Selanjutnya, Aswaja An-Nahdiyah mengakui keutamaan dan keadilan para sahabat Nabi, mencintai dan menghormati mereka, serta menolak dengan keras segala bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap mereka. Kemudian, Aswaja An-Nahdiyah tidak menganggap siapapun setelah Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi yang maksum atau terjaga dari kesalahan dan dosa. Ini berarti siapapun dengan jabatan apapun tidak akan terlepas dari kesalahan dan dosa. Kemudian perbedaan yang terjadi di kalangan kaum muslimin merupakan salah satu dari fitrah kemanusiaan. Watak Aswaja An-Nahdiyah selanjutnya adalah menghindari hal-hal yang menimbulkan permusuhan seperti tuduhan kafir kepada sesama muslim. Kemudian Aswaja An-Nahdiyah menjaga ukhuwah imaniyah Islamiyah di kalangan kaum muslimin dan ukhuwah watoniyah atau persaudaraan kebangsaan terhadap para pemeluk agama-agama lain. Dan yang terakhir, Aswaja An-Nahdiyah menjaga keseimbangan antara aspek rohani dan jasmani dengan mengembangkan tasawuf amali, majelis-majelis zikir dan sholawat sebagai sarana taqarrub ilallah, di samping mendorong umat Islam agar terus melakukan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Demikian pembelajaran kita bersama hari ini tentang Aswaja An-Nahdiyah. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.